Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Soleha selaku dosen pembimbing, Bapak Fahrul Rozi selaku ketua penguji, Ibu Kristiliani Purwanti selaku sekretaris penguji, Ibu Ani Hidayati selaku penguji utama 1, dan Bapak Agus Sutiono selaku penguji utama 2. Terima kasih saya sampaikan kepada para dewan penguji sekalian karena telah meluangkan waktu untuk hadir secara virtual dalam sidang munakosah saya yang dilaksanakan pada hari Senin 28 Juni 2021. Izinkan saya, Rizky Zulfiani, untuk mempresentasikan hasil jurnal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kondisi Lingkungan dengan Tingkat Konsentrasi Siswa Kelas 3 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Memasuki poin pertama, yakni informasi mengenai Educator Journal atau jurnal ilmiah yang sudah mempublikasikan jurnal penelitian saya. Educator atau singkatan dari Directory of Elementary Education Journal, yakni jurnal ilmiah milik PGMI IAIN Sultan Amai Gorontalo yang menerbitkan hasil studi dan penelitian dari berbagai aspek pendidikan dasar. Jurnal ini menerbitkan 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Juni dan bulan November. Skopnya pada berbagai ilmu dalam bidang pendidikan dasar. Kemudian jurnal saya berhasil dipublikasikan pada tanggal 6 Juni 2021 dan sudah memiliki identitas jurnal, yakni volume 2 nomor 1 Juni 2021 di nomor ISSN online, yakni 2745/4253 halaman 1 sampai 20. Untuk link jurnal penelitian saya itu bisa diakses melalui link di bawah ini. Kemudian memasuki poin selanjutnya, yakni latar belakang dari jurnal penelitian saya. Jadi latar belakang jurnal penelitian saya awal dari pada saat itu saya melakukan observasi prariset di MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang, dan saya bertemu dengan salah satu guru di sana. Saya menemukan beberapa permasalahan, yakni adanya keluh kesah bahwa terkadang siswa itu merasa tidak konsentrasi ketika belajar atau ketika dalam proses belajar mengajar, karena memang lokasi MI Miftahul Akhlaqiyah ini terletak strategis di tepi jalan umum, yang dimana notabene itu banyak kendaraan yang lewat, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akhirnya dengan lalu lalangnya kendaraan di sana itu menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu atau mengurangi tingkat konsentrasi siswa dalam belajar begitu. Kemudian saya juga menemukan permasalahan di mana kondisi cuaca di daerah Semarang, khususnya di sekitar MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang, di daerah Beringin, itu ketika siang hari terasa sangat terik. Malah ada yang menimbulkan rasa kelelahan. Kemudian akhirnya mengurangi konsentrasi belajar siswa. Karena kebisingan dan cuaca yang panas itu dapat mengganggu konsentrasi belajar, maka dari itu akhirnya saya mencari teori yang menjelaskan mengenai kondisi lingkungan dan tingkat konsentrasi, apakah berpengaruh begitu. Akhirnya saya menemukan teori dari beberapa jurnal kan bahwa tingkat konsentrasi itu bisa berpengaruh karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Dan faktor eksternal itu salah satunya adalah kondisi lingkungan, yang dimana kondisi lingkungan ini saya temukan ada 4 indikator di dalamnya, yakni ada kebisingan, kemudian cuaca, kemudian pencahayaan, dan desain belajar. Karena saya menemukan beberapa permasalahan di MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang, saya tertarik untuk mengupas apakah suatu kondisi lingkungan atau faktor kondisi lingkungan itu bisa berhubungan dengan tingkat konsentrasi siswa di MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Kemudian untuk abstrak dari jurnal penelitian saya, yang pertama, peneliti bertujuan untuk mengetahui hubungan kondisi lingkungan dengan tingkat konsentrasi belajar siswa. Kemudian untuk metodenya, peneliti menggunakan metode kualitatif korelasional dengan angket skala Likert rentang skornya 3-1, pilihannya setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Peneliti mengambil seluruh populasi sebagai sampel sebanyak 56 siswa yang terdiri dari kelas 3A dan 3B. Kemudian jenis hubungannya, peneliti menggunakan asosiatif interaktif. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik angket, yakni angket skala Likert. Kemudian yang diperoleh dianalisis dengan uji person atau product moment pada tarif signifikansi 5%. Mengenai tujuan penelitian,
Pada jurnal penelitian yang saya buat, saya menggunakan yang pertama, guna mengetahui gambaran kondisi lingkungan belajar peserta didik kelas 3 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Guna mengetahui gambaran konsentrasi belajar peserta didik kelas 3 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Dan yang ketiga, guna mengetahui besarnya hubungan antara kondisi lingkungan dengan tingkat konsentrasi siswa kelas 3 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Untuk landasan teorinya, peneliti menggunakan dua jurnal penelitian. Yang pertama mengenai kondisi lingkungan, peneliti menggunakan jurnal penelitian dari Setiorini yang menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan faktor lingkungan yang berpengaruh dalam konsentrasi belajar diantaranya ada suara, kemudian pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Untuk tingkat konsentrasinya, peneliti menggunakan jurnal penelitian Ditasari DKK yang menjelaskan bahwa konsentrasi bisa ditimbulkan akibat adanya faktor internal dan eksternal. Yang kemudian faktor internal diantaranya adalah kelelahan fisik dan mental, kemudian bosan, ataupun ada hal lain yang difikirkan. Untuk faktor eksternalnya sendiri, salah satunya ialah lingkungan belajar siswa. Kemudian memasuki metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan kuantitatif korelasional yang bertujuan guna mengetahui hubungan kondisi lingkungan dengan konsentrasi belajar siswa kelas 3 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang. Untuk jenis hubungannya, peneliti menggunakan asosiatif interaktif, yakni hubungan antar satu variabel dengan variabel lain yang saling mempengaruhi. Instrumen penelitiannya, peneliti menggunakan angket skala Likert, yang dimana menggunakan rentang skor 3 sampai 1. Pilihannya yakni setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Kemudian variabel X atau variabel bebas, peneliti menggunakan kondisi lingkungan dengan indikator suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Variabel Y atau variabel terikatnya yakni tingkat konsentrasi belajar siswa dengan indikator kognitif, afektif, psikomotor, dan berbahasa. Kemudian lanjutan dari metode penelitian, untuk populasinya peneliti menggunakan seluruh siswa kelas 3 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang yang berjumlah 2 kelas, yakni kelas 3A dan kelas 3B yang terdiri dari 56 siswa. Untuk sampelnya, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh atau teknik sampel jenuh, yakni menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Kemudian teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan teknik angket, yang dimana pernyataan-pernyataan atau instrumen penelitiannya itu disebarkan melalui Google Form. Teknik pengolahan datanya, peneliti menggunakan teknik editing, scoring, dan tabulating yang dimana dilakukan semua dalam Microsoft Excel. Untuk teknik analisis datanya, peneliti menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. Untuk hasil penelitiannya, di sini terdapat pada tabel 1 dan tabel 2 distribusi frekuensi variabel kondisi lingkungan. Setelah dihitung menggunakan Microsoft Excel 2013, maka diketahui hasil rata-ratanya, ini 42 masuk pada interval 42 sampai 45 yang pada intensitasnya tergolong tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa kondisi lingkungan siswa kelas 3 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang tergolong intensitasnya tinggi. Kemudian untuk distribusi frekuensi variabel tingkat konsentrasi, maka diketahui rata-rata 40, yang dimana 40 masuk dalam interval 36 sampai 40, yang intensitasnya tergolong sedang. Jadi bisa disimpulkan bahwa tingkat konsentrasi siswa kelas 3 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang masuk dalam kategori intensitasnya sedang. Kemudian untuk uji validitasnya, untuk variabel X atau kondisi lingkungan, ini semua item instrumennya dinyatakan valid. Karena sesuai dengan rumus, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan valid. Namun pada variabel Y atau tingkat konsentrasi, ada dua item yang tidak valid, yakni pada item nomor 2 dan item nomor 13. Karena setelah dihitung menggunakan SPSS, nilai R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel. Maka dari itu, item nomor 2 dan item nomor 13 dikatakan tidak valid. Kemudian peneliti juga menggunakan uji reabilitas. Dalam teori menjelaskan, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pernyataan dapat dikatakan reliable. Untuk variabel kondisi lingkungan, nilai Cronbach alpanya itu
mencapai 0,717. Kemudian untuk variabel tingkat konsentrasinya mencapai 0,794, yang dimana semua variabelnya itu nilai Coulomb base alpha atau nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa butir angket kondisi lingkungan dan tingkat konsentrasi siswa kelas 3 IMI Miftahul Akhlaqiyah Semarang dinyatakan reliable. Kemudian peneliti juga menggunakan uji normalitas data yang digunakan untuk mengetahui apakah pengujian sekelompok data dapat berdistribusi normal atau tidak. Setelah dilakukan perhitungan pada SPSS versi 22.0, maka didapatkan hasil bahwa diketahui hasilnya bahwa pada variabel kondisi lingkungan dan tingkat konsentrasi siswa pada tabel Spirowick berturut-turut adalah 0,442 dan 0,518. Karena nilai signifikansi semua variabel lebih besar daripada 0,05, maka bisa dinyatakan bahwa semua variabelnya dapat berdistribusi normal. Selanjutnya, uji linearitas. Peneliti menggunakan uji linearitas yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel yang diteliti memiliki hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Baik, di sini setelah dilakukan perhitungan menggunakan SPSS 16.0 dengan menggunakan test for linearity dengan taraf signifikansi 0,05, bahwa variabel tingkat konsentrasi dan variabel kondisi lingkungan nilai linearity-nya 0,009, yang dimana menurut teori menjelaskan bahwa untuk uji linearitas data, apabila dua variabel memiliki nilai signifikansi linearity kurang dari 0,05, maka variabel itu bisa dikatakan memiliki hubungan yang linier. Maka antara variabel kondisi lingkungan dan tingkat konsentrasi siswa terdapat hubungan yang linier. Kemudian untuk hasil analisis Pearson correlation diketahui menurut teori dijelaskan apabila probabilitas pada baris signifikansi kurang dari 0,05, maka antar variabel terdapat korelasi. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan SPSS, maka diketahui hasilnya bahwa variabel kondisi lingkungan nilai Pearson correlation-nya itu adalah 0,534. Dan untuk tingkat konsentrasi nilainya yakni 0,534. Artinya kedua variabel ini karena tidak ada simbol negatifnya maka bersifat positif dan masuk dalam korelasi positif sedang. Kemudian yang terakhir untuk kesimpulannya menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi lingkungan dengan konsentrasi belajar siswa kelas 3 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang dengan derajat hubungan yaitu korelasinya sedang. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil pengujian korelasi Pearson yang didapatkan data signifikansi kondisi lingkungan dengan konsentrasi belajar memperoleh nilai 0,000 atau kurang dari 0,005 dan nilai Pearson correlation pada variabel tersebut menunjukkan nilai sebesar 0,534. Karena nilai R hitung 0,534 lebih besar dari nilai R tabel 0,263, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya, sehingga terdapat hubungan antara variabel kondisi lingkungan dengan variabel konsentrasi belajar siswa kelas 3 MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang, serta menunjukkan hubungan yang positif, yang berarti semakin baik faktor kondisi lingkungan, maka semakin baik pula tingkat konsentrasi belajar anak. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung Bapak Ibu. Saya Rizky Zulfiani menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan sekalian. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.